Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Tawarik 9 ayat yang ke-28 sampai dengan 34. 1 Tawarik 9 ayat yang ke-28 sampai dengan 34. Begini firman Tuhan. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matica, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu mendapatkan tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengar dan melaksanakan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat tema menjaga inventaris gereja. Menjaga inventaris gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini kita berbicara bagaimana sebuah gereja, sebuah gedung di mana semua umat Tuhan, umat Kristiani bisa beribadah di gedung itu. Kita tahu bersama kata gereja diambil dari bahasa Latin, yakni ecclesia, yang artinya adalah bukan gedungnya tetapi orangnya. Orang yang dimaksud adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju ke tempat terang atau ke tempat namanya cahaya dari Tuhan itu sendiri. Makanya eklesia, tempat di mana orang-orang dipanggil keluar untuk menuju ke tempat terang, yakni cahaya dari Yesus Kristus. Berbicara tentang inventaris gereja. Inventaris artinya adalah bagaimana barang-barang yang ada di dalam gereja itu bisa kita jaga, bisa kita lestarikan, bisa kita manfaatkan dengan begitu baik. Pada kali ini kita berbicara dari kitab 1 Tawarik 9 ayat yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Kalau kita bisa melihat dari judul perikopnya yang pada ayat pasal 9, yaitu adalah daftar penduduk Yerusalem. Jadi mereka dibagi untuk mengurus, untuk mengelola, menjaga menjaga inventaris gereja. Bagaimana gedung ibadah bisa dijadikan sebagai gedung untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita lihat di dalam ayat yang ke-33 sampai dengan 34 dikatakan adalah begini. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dalam cerita ini, mereka memiliki tugas masing-masing untuk mengelola, untuk menjaga gereja, inventaris gereja dengan begitu baik. Bagaimana juga dengan kita? Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjaga inventaris gereja dengan begitu baik, dengan begitu aman, atau malah kita hanya membiarkan begitu saja hingga begitu, kalau kita bisa lihat adalah sampai lapuk, sampai itu rusak, dan kita biarkan begitu saja? Kembali kepada kita semua. Tetapi di dalam kitab 1 Tawarik 9 ayat yang ke-28 sampai 34 ini berbicara bagaimana yang tadi lagi dan lagi kita bisa melihat mereka mempunyai tugas untuk menjaga, untuk melestarikan, untuk memanfaatkan
supaya inventaris gereja ini bisa aman terkendali. Inventaris gereja apa aja sih? Inventaris gereja banyak sekali, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bisa saja mobil untuk mobil dinas pendeta yang ada melayani di gereja tersebut, motor, kendaraan, barang-barang, dan lain sebagainya yang diperlukan di dalam gereja tersebut. Karena kalau kita menjaga inventaris gereja, pasti bakalan itu adalah awet. Khususnya seperti mungkin mobil. Kalau kita lihat di setiap gereja-gereja pasti memiliki yang namanya mobil. Disediakan mobil, disediakan rumah bagi seorang pendeta dalam ia melayani di gereja tersebut. Nah, jadi kalau kita tidak bisa merawat, kalau pendeta tersebut tidak bisa merawat inventaris gereja tersebut dengan baik, maka mobil tersebut akan cepat rusak, akan cepat semua peralatan ataupun bahan-bahan yang ada di dalam mobil tersebut pasti akan cepat lapuk dan akhirnya mobil itu tidak bisa dipakai. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di dalam gereja kita ada speaker, ada mikrofon, ada piano, keyboard, dan lain sebagainya, kita bisa lihat bahwasanya infokus, terutama juga kalau kita tidak bisa menjaga barang-barang tersebut, inventaris gereja tersebut pasti akan mengalami kerusakan. Bukan kita sentuh, tetapi oleh karena umurnya yang semakin tua, oleh karena kita tidak fokus menjaga inventaris gereja tersebut, maka barang tersebut akan cepat rusak. Lantas, bagaimana Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Bagaimana dengan diri kita? Tentunya kalau kita lihat, dalam menjaga inventaris gereja ini tentu tidaklah mudah. Tentu di setiap gereja pasti memiliki yang namanya penjaga gereja. Pasti ada yang memiliki tugas kebersihan sebagai petugas kebersihan gereja, menjaga keinventarisan gereja. Dan mungkin jemaat juga dibagi per kelompok untuk senantiasa selalu membersihkan gereja. Pada hari ini membersihkan gereja kelompok 1 misalnya, hari berikutnya kelompok 2, dan begitu seterusnya, agar sekali lagi saya katakan, menjaga inventaris gereja itu bisa aman. Barang-barang yang ada di dalam gereja itu bisa terkendali, bisa dipakai dengan begitu baik. Kalau kita hanya melihat sekedar saja Bapak Ibu Saudara terkasih, kamera diberikan kepada gereja, itu adalah inventaris juga Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita hanya memakainya pada saat-saat tertentu, itu sama saja berarti kamera itu hanya sebagai ilusi semata, hanya dipakai sebagai barang yang sekali pakai saja. Dan pada akhirnya ketika dipakai lagi, kamera tersebut tidak bisa semaksimal mungkin daripada yang sebelumnya itu adalah baik begitu. Nah, kalau kita bisa melihat juga lagi dan lagi, saya mengajak kita merefleksikan kembali khususnya pada masa Covid 2020, pada masa Covid-19. Kita bisa melihat ketika gereja itu tidak bisa diadakan ibadah. Kita sebagai umat Tuhan harus beribadah melalui dari rumah masing-masing, dan gereja hanya dimasuki oleh orang-orang yang bertugas pelayanan saja, seperti pembawa khotbah, liturgis, infokus, song leader, pemusik, dan lain sebagainya. Nah, dan di situ kita bisa melihat bahwasannya kamera itu dipakai untuk dilihat sebagai live streaming, supaya kita bisa melihat bahwa hari ini saya mengikuti ibadah di gereja ini melalui live streaming ini. Nah, tetapi ketika live streaming ataupun Covid ini sudah berakhir, kamera sudah tidak terpakai lagi. Kamera sudah tidak dibersihkan kembali. Bahkan ketika 5 tahun sekali baru dibersihkan itu kamera. Nah, bagaimana? Apakah itu disebut sebagai menjaga inventaris gereja, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Tentu saja tidak. Bagi saya, menjaga inventaris gereja itu kita harus merawat, kita harus menjaga selayaknya seperti anak kita sendiri, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita tidak bisa mengurus anak kita sendiri, bagaimana juga dengan menjaga inventaris gereja? Itulah makanya saya katakan ada kaitannya. Kalau kita tidak bisa menjaga inventaris gereja, berarti kita mungkin di dalam diri kita sebagai keluarga, kita belum bisa menjaga akan kebutuhan yang kita pakai ataupun yang kita pelihara untuk melestarikan apa yang kita punya tersebut. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui tema menjaga inventaris gereja, kita tahu bahwasanya saya tekankan gereja
adalah diambil dari kata eklesia, bahasa Latin, yang artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari masa kegelapan, dipanggil keluar untuk menuju terangnya Yesus Kristus. Makanya jagalah inventaris gereja kita dengan baik, lindungi, rawat dengan baik, dan pergunakanlah itu semua untuk memuliakan nama Tuhan saja. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa berguna, bermanfaat, dan kita bisa pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya kita harus meneguhkan, kita harus tetap menjaga inventaris gereja yang kita tetap tinggali, yang kita gunakan untuk beribadah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.